Baik, sebelum kita dengar firman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Engkau sudah percayakan kepada hamba-Mu. Dan Engkau sudah memberitahukan kepada hamba-Mu, ini firman yang Engkau harus sampaikan kepada anak-anak-Mu. Karena Tuhan dari surga sangat mengetahui keberadaan anak-anak ini. Mungkin ada di antara yang keras hati, tidak mau mendengar, ngamuk, berontak, supaya mereka tahu. Seperti bangsa Israel. Mereka berontak, mereka bersungut-sungut, sehingga mereka tidak mendapatkan janji-janji Tuhan. Maka itu sebentar Tuhan, hamba-Mu akan sampaikan. Mari Engkau bukakan terus kebenaran firman ini. Berikan hamba-Mu kuasa, berikan hamba-Mu otoritas, kewibawaan Allah, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan. Dan anak-anak-Mu yang ada di sini, mereka mau mendengar baik-baik. Karena hamba-Mu tahu Tuhan, bahwa Engkau sangat mengetahui tentang keberadaan mereka. Mari Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan semuanya. Terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib, agar supaya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan sebebas-bebasnya. Dan di depan kami ada tubuh dan darah Yesus yang sebentar kami akan makan. Sebelum kami makan, kami percaya Engkau minta kepada kami, kuduskan dulu hati kami, agar supaya tubuh dan darah-Mu masuk dalam kehidupan kami. Dan Engkau sendiri yang cara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langsung saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh mengambil di Ibrani 3. Ibrani 3 ayatnya yang ke-7, kita boleh membaca sebenarnya sampai 19, gak apa-apa ya. Ibrani yang ketiga ya, Ibrani 3 ayatnya yang ke-7. Saya baca, Bapak Ibu tolong yang suka baca, saya lihat di belakang itu baca terus ya, bagus ya. Ya, tapi coba saya minta baca sama-sama dan direnung-renungkan. Ya, direnung-renungkan, jangan renungkan saja, lakukan ini. Binasa karena murtad. Orang kalau murtad pasti binasa berarti. Binasa karena murtad. Jadi orang kalau sudah murtad, sudah mundur daripada Tuhan, pasti binasa. Ya, jadi kita yang ada saat ini di gereja yang sudah punya hati mau mundur daripada Tuhan, mau mundur dari pelayanan, hati-hati. Sekali lagi ya, orang yang mungkin punya hati sudah malas, sudah gak kepingin lagi pelayanan karena persoalan, masalah, mungkin doa-doanya belum terjawab. Ya di situ baru sudah mulai hatinya sudah mulai redup, sudah tidak kepingin lagi, kepingin lari. Ya, kepingin lari, hati-hati. Ya, baik, saya sudah ketemu beberapa orang yang lari, saya bilang hati-hati, dan melihat mereka sudah seperti manusia yang gelimpang kiri kanan, tidak karuan lagi. Mari kita baca. Sebab itu ayat 7, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. 12, waspadalah hai saudara-saudara,
supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena itu telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu seperti ada dalam kegeraman. Sampai di situ dulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan ini, di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15, ada 2 kali firman Tuhan mengatakan, ya, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Tentang keras hati. Sebelum kita lanjut, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sedikit dulu kita merenungkan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ada di antara Bapak Ibu yang keras hati. Keras hati itu mungkin diomongi, dinasihati, segalanya, semua tidak mau. Ada. Kalau ada saat ini, segera kita bertobat. Sebab orang yang keras hati tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Seperti bangsa Israel. Tuhan menjanjikan kepada mereka, kamu keluar dari Mesir, pergilah ke tempat yang sudah disediakan. Di sana penuh dengan susu dan madu. Berkat melimpah berarti. Dan mereka dipimpin oleh siapa? Musa. Dan juga di situ ada Harun. Tapi kita melihat Tuhan memilih Musa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Kenapa mereka ini disuruh keluar dari Mesir? Karena mereka yang teriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi hidup ini. Kami ditekan kiri, ditekan kanan. Waduh, capek Tuhan, tidak kuat. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan itu kan baik. Anak-anaknya berseru kepada dia, minta tolong, dia tolong. Tapi kita melihat orang-orang ini, waktu sudah ditolong, Tuhan perintahkan kepada Musa, bawakan mereka keluar. Kita tahu cerita semua, bahwa Musa pertamanya tidak mau. Musa bilang, aku udah mampu menghadapi manusia tegar tengkuk begini. Aku udah bisa Tuhan. Saya udah pandai berbicara. Kakakku Harun. Tapi Tuhan bilang, Musa, aku pilih kamu. Bukan aku pilih Harun. Aku pilih kamu. Kamu yang saya pilih. Ayo bawa. Ya, tapi di situ kita melihat Musa mulai jalankan semuanya. Dibawalah bangsa Israel ini keluar. Dengan pengembalaan daripada Musa. Keluarkan. Bangsa Israel ini waktu keluar, mereka sudah pertama kali keluar, sudah menerima mujizat. Mujizat apa? Tetangga-tetangga yang ada semua berikan mereka emas. Kurang lebih ada 2 juta orang. Ya, dibawakan keluar. Pergi. Musa yang memimpin ini. Mereka dibawakan keluar dalam perjalanan. Musa kan hanya suruh kepada mereka, sudahlah kamu percaya. Tapi mereka berontak. Saya tidak baca lagi, ada di Bilangan 14 tentang pemberontakan bangsa Israel. Mereka berontak, mereka bersungut-sungut. Ya. Kepada siapa? Kepada Musa. Kepada siapa lagi? Kepada Harun. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada saat ini? Apakah Bapak Ibu waktu sudah dinasihati, ditegur dan lain-lain segala semua marah, berontak, bersungut-sungut? Ya, ini seperti bangsa Israel. Karena Tuhan tahu. Tuhan memakai Musa untuk berbicara.
Kau berbicara kepada mereka ini. Ya, supaya mereka keluar. Ya, ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kalau tadi pagi saudara Alek menyampaikan, semua cobaan-cobaan diizinkan kepada Tuhan untuk supaya kita naik tingkat. Ada tantangan-tantangan, tapi bangsa Israel ini tidak mau menerima tantangan. Maunya enak saja. Sehingga dia katakan kepada Musa, kenapa kau harus bawa kita kan ke sini? Pulangkan saja kami di Mesir sana. Di sana ada semangka, di sana ada bawang prei, di sana ada mentimun dan lain-lain. Pulangkan saja. Sama juga kita jadi anak-anak Tuhan. Tuhan bilang mengikuti Tuhan harus menyangkal dan pikul salib setiap hari. Kita harus diproses demi proses di dalam proses. Tetapi bangsa Israel ini tidak mau. Mereka ngamuk, mereka marah, mereka berontak. Nah inilah Bapak Ibu. Sehingga firman Tuhan di dalam Bilangan 14 saya tidak baca lagi. Mereka mati di padang gurun. Mereka mati di padang gurun. Dan mayat-mayatnya yang ada atau jasad-jasadnya bukan ditanam, tetapi mereka itu dibuang saja begitu, jasadnya dimakan oleh apa? Oleh binatang-binatang buas. Sama juga kita. Kalau kita sudah digembalakan, sudah diarahkan, mereka tidak mau. Berontak, marah. Nah, diizinkan mereka akan susah. Akan mengalami kesusahan. Bapak Ibu, saya ini sebagai gembala, saya berbicara. Tentu saya kepingin anak-anak saya semua jadi anak-anak yang dikenankan Tuhan. Jadi anak-anak yang disayangi Tuhan. Karena Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tentu saya sebagai Bapa, tentu Bapa di surga kepingin. Cuma kadang kita manusia kan tidak mau. Ya, punya pikiran masing-masing. Tetapi ini firman Tuhan. Bangsa Israel ini tidak mau. Dia marah, dia ngomel, dia berontak. Cuma masih ada dua yang tidak berontak. Siapa? Yosua dan Kaleb. Nurut. Yosua dan Kaleb bilang, sudahlah kita jalan ke sana. Di depan sana itu sudah disiapkan tempat yang indah untuk kita. Kita juga jadi anak-anak Tuhan. Jemaat surga kebenaran sudah diberitahukan. Sudahlah, jalankan saja. Di sana itu surga yang kekal itu adalah milik kita. Dan Tuhan menjanjikan kalau kita mau nurut, mau taat, kita di dunia juga diberkati, juga di atas diberkati. Di dunia dikenankan, di atas juga dikenankan. Kenapa kita kok tidak mau? Tapi kadang kita ini manusia. Ya, ada macam-macam karakter. Hatinya, beku. Maka itu kenapa tadi melalui pujian, penyembahan, tujuannya apa? Supaya mata hati kita yang beku ini dihancurkan dengan pujian, penyembahan. Dan sesudah itu baru ditaburkan. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, bagaimana Bapak Ibu? Ya, ada kita yang saat ini hatinya beku, keras. Tidak bisa diomongi, tidak bisa dinasihati. Seolah-olah dia ini orang hebat dan lain-lain. Percuma. Tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Seperti bangsa Israel. Yosua bilang susu dan madu itu sudah siap kepada kita. Tetapi kan kasihan bangsa Israel ini. Yang hidupnya bersungut-sungut. Mereka tidak dapat apa-apa. Benar mereka ngomong, ngapain kau bawa sama kita di sini Allah? Musa untuk apa kau bawa kepada kita ke sini? Pulangkan saja kita di sana. Ya sudah sengsara saja di sana. Karena mereka tidak akan masuk di dalam janji Tuhan susu dan madu. Mereka tidak akan masuk. Sama juga kita jadi anak-anak Tuhan. Karena keras hati. Dibilangin tidak bisa. Dinasihati tidak bisa. Sedikit sekali yang mau. Kadang saya melihat, manusia ini ya.
ada diomongi. Wah, tidak bisa. Berargumentasi terus tidak bisa. Daripada rame ya saya diam-diam. Saya sembunyi. Ya, tapi kalau anak-anak saya bilang tidak. Kamu harus jalankan. Kamu harus lakukan. Ini pesan Tuhan. Kamu harus lakukan. Tapi ada orang yang diomongi tidak mau. Ngamuk. Daripada dia ngamuk diam-diam, ya nasibmu. Mau ngomong apa lagi? Kita hanya bisa sampaikan firman Tuhan. Dikorek sedikit daging yang sedang mentah ini dah mau. Dibanting itu tanah liat supaya dikeluarkan sanga-sanganya semua dah mau. Dia kan kepingin dunia ini. Maka itu Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan kepadakan Roh Kudus pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalau kita mendengar pada hari ini, tentu seorang pemimpin, tentu seorang gembala, tentu seorang hamba Tuhan menyampaikan itu dipimpin oleh Roh Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau dengar. Tapi kalau tidak mau dengar, ya juga tidak bisa buat apa-apa. Saya tidak tahu. Biasanya saya sampaikan pagi. Tapi kenapa sore ini Tuhan bilang engkau sampaikan sore. Pagi kau serahkan yang biasanya sore sampaikan. Ya saya nurut. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita. Agar supaya apa yang kita menerima. Seperti pada waktu itu Musa. Musa hanya ngomong kepada bangsa Israel, kau percaya. Mereka tidak percaya. Karena apa? Ada tantangan-tantangan yang begitu banyak yang Allah izinkan kepada mereka. Kenapa kamu harus macam begini? Musa bilang memang harus lewati ini dulu. Ada ujian-ujian, cobaan-cobaan yang kita harus hadapi. Ayo nurut, taat. Saya bilang tadi pagi, Saudara Alek menyampaikan. Saya pikir, saya renungkan. Iya ya. Abraham sudah dengan susah payah berdoa kepada Bapa di surga. Untuk mendapatkan keturunan Ishak. Sudah dapat, Tuhan suruh kepada dia. Ayo, persembahkan anak ini. Kemana? Kepada Tuhan. Dia bawa. Dia nurut, dia taat. Dah gampang loh. Saya pikir-pikir iya ya. Dah gampang ya. Anak satu-satu. Saya tadi pagi juga begitu. Bangun pagi, tiba-tiba Tuhan kasih ingat sama saya. Ya, anakmu mau menikah. Ya, ini ada dana yang ada sama kamu sekarang ini. Karena anak saya dia tidak pernah berbicara. Berapa yang harus dibutuhkan. Cuma dia bisik-bisik, cuma tadi malam dia bilang jumlah yang saya harus bayar sampai hari Rabu jumlahnya sekian ratus. Ya, sekian ratus. Ya sudah. Jadi pagi-pagi malam saya berdoa sama Tuhan. Nah kan tugas saya kan sebagai bapak. Saya berdoa sama Tuhan. Anak saya Tuhan mau menikah. Dia butuhkan masih sekian ratus Tuhan. Saya bukan minta kepada Bapak Ibu, tidak. Tapi ini saya saksikan. Sekian ratus. Tolong itu gedung. Ya, sekian ratus. Tapi pagi-pagi jam 2 waktu saya habis doa, selesai saya doa, saya masuk di dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu kan lihat ya, saya ada kirim di aksi peduli itu ada pujian. Bapak Ibu ada ikut? Ya, saya ikut, saya untung. Teman saya banyak yang ikut, Pak mana lagunya? Ini yang memberikan kekuatan sama saya. Saya ikut, saya masuk di dalam pujian penyembahan. Kadang saya ikut yang 2-3 hari punya yang lalu. Saya putar terus, saya renungkan, saya jaga hati saya. Sesudah itu saya masukkan di dalam renungan keluarga Allah. Sesudah itu saya berdoa. Saya berdoa saya tidak dapat apa-apa. Cuma saya serahkan sama Tuhan. Saya serahkan Tuhan, engkau lihat pergumulan saya ini banyak Tuhan. Ya, engkau lihat. Tapi anak saya kok tenang-tenang saja. Dia bilang sudah papa tidak usah pusing. Tapi Bapak Ibu pagi-pagi. Saya sudah itu Tuhan saya mau tidur dulu ya. Mungkin saya tidur jam 3. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi?
Saya bangun, Tuhan bilang, uang yang ada sama kamu, kau serahkan semua kepada dia. Padahal ini saya sudah siapkan. Ini saya mau pulangkan di sini, saya mau taruhkan di sini, segala semua. Saya sudah siapkan. Loh Tuhan, saya mau lakukan ini, tapi saya tidak berbantah-bantah karena saya tahu itu Tuhan yang suruh. Jam 4 pagi saya telepon kepada dia. Andre, Tuhan ada suruh yang ada sama papa ini kasih sama kamu semua. Loh, kamu hari ini butuh apa? Saya kan mesti tanya, kamu butuh apa? Iya papa, hari ini saya harus bayar jumlahnya sekian. Kalau saya tidak bayar, nanti dia tidak lakukan. Kan lucu, saya pikir iya. Kalau tidak bayar, kan nanti kan tidak lakukan. Oh, itu tak. Iki ya, tak kirim sekarang sama saya. Nanti sebentar saja papa, saya sudah ibadah, baru papa kirim. Nah, saya dengar ini firman Tuhan. Saudara Alek, waktu dia khotbah, taat. Taat. Ya. Ya memang tanggung jawab saya sebagai bapak. Tapi dia sudah ngomong papa jangan ikut-ikut. Tetapi kalau diberikan pasti iya. Gitu loh. Saya taat. Waktu saya dengar langsung saya ambil HP daripada nanti langsung saya kirim. Karena saya dengar firman Tuhan, saya tidak mau tahan-tahan lagi. Saya kirim, sisanya dapat saya kirim semua. Terserah kau. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bukan bilang tabur tuai, tidak. Tidak, saya cuma hanya berbicara kenyataan ini. Sesudah itu, kita sebelum ibadah, saya ada kontak dengan 2 orang. Pada waktu saya kontak dengan 2 orang, tiba-tiba ini orang-orang ini, dia berkata kepada saya tidak pernah berpikir, memang 2 bulan yang lalu saya dijanjikan, nanti saya akan kasih kamu jas. Saya akan kasih kamu jas. Oh, jas, ya, saya sudah pergi. Saya pergi, oh ini berarti Tuhan mau kasih sama saya jas. Saya pergi ke TP, saya lihat di situ, oh berapa ini? 15 juta. Oh ya, tak pegang sama saya, ini jas. Oh ya, 15 juta. Saya pegang dalam nama Yesus. Tapi di situ rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Tapi Tuhan pagi-pagi tadi, teman saya ngomong, Om Pendeta, saya ada punya jas. Saya tidak pakai Om Pendeta. Baru saya beli Om Pendeta. Saya tidak pakai Om Pendeta mau ini. Ayo coba cocok ambil. Orang kan biasa kan. Kalau sudah diomongi, jangan tunggu, cepatan. Bisa berubah pikiran. Ya, langsung selesai ibadah, saya ke rumah kamu. Saya sampai di sana, dia kasih tunjuk sama saya. Seperti ini. Ini lagi Om Pendeta yang warna merah. Ini lagi Om Pendeta. Dulu saya pesan ini kain, namanya kain sabu. Waktu sabu, saya ingat langsung Mama Dope orang sabu. Mana saya bilang, ini dia bilang tidak ada seperti ini dia bilang. Tidak ada dia bilang. Ini khusus punya dan saya jahit dan tidak pernah saya pakai ini safari. Ambil saya, kamu pakai. Saya tidak pakai Om Pendeta. Ini di sini ada 15 jas. Ini pakaian-pakaian saya mewah-mewah punya semua. Ambil saya. Saya bilang kita totalan. Ya, kita hitungan. Saya bukan toko Om Pendeta. Saya bukan toko. Saya ini mau kasih Om Pendeta. Supaya Om Pendeta tahu. Saya omong sama pembantu. Kamu tolong ya. Kamu bukakan tas ini. Karena saya mau kasih ini jas kepada pendeta. Wah. Akong dia bilang. Kau terima berkat. Karena kau kasih sama pendeta. Dia ngomong sama saya kayak begitu. Dia bilang Om Pendeta. Saya pergi ke sana, dia kasih sama saya 3 jas. Berapa uang saya mau bayar? Dan dia katakan kepada saya bukan toko. Om Pendeta ambil, pakai ini. Ini yang saya kepingin dari dulu. Kenapa saya pakai sore? Karena Tuhan yang suruh.
Waktu kau khotbah sore, kau pakai. Untuk apa? Bisa menyaksikan dan bisa memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan. Yang dikatakan keras hati. Coba pada waktu itu, Tuhan suruh sama saya bilang tidak bisa Tuhan, saya harus begini. Saya keraskan hati. Ya sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan perintahkan sama saya, lakukan ini, saya keraskan hati. Saya tidak mau, saya pakai alasan dengan 1001 macam. Saya tidak akan ketemu apa-apa. Dan saya merasakan, saya coba Bapak Ibu. Kok seperti Tuhan sudah siapkan. Ada satu lagi warna hitam. Saya coba. Dia bilang, Om Pendeta, ini celana mungkin Om Pendeta tidak cocok. Saya baru buat. Sebab orang ini kan bayangkan jam tangan saja Rolex 200 juta dia punya. Berarti dia punya barang-barang ini semua saya juga tidak tahu. Coba Om Pendeta coba ini celana. Mungkin tidak cocok dia bilang. Saya ambil ini celana saya pakai. Loh kok cocok? Saya bilang ini Tuhan sudah siapkan sama saya melalui kamu. Tuhan sudah siapkan kepada saya melalui kamu. Karena apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau mendengar apa yang Tuhan ngomong. Kita mau hidup kami kita itu diproses demi proses. Saya tanya tadi kepada kakak saya bilang, coba kau cari tahu ini kain seperti ini berapa harga? Dia bilang mahal sekali ini kain. Ini mahal sekali dia bilang. Sampai belasan juta kainnya toh. Masa saya bilang. Iya dia bilang kalau yang asli. Dan dia kasih tunjuk. Coba tolong. Ya dikeluarkan fotonya. Coba kamu lihat ini dia bilang. Saya melihat aduh Tuhan. Satu merah. Satu ini. Yang merah sudah diambil orang. Kita melihat. Ini yang kita senantiasa melihat ya. Dokter ini yang kita biasa ngomong. Kemarin dia masih ngomong sama Cinyo, kamu coba periksa mungkin jantung. Yang duduk ini dokter. Ya, ini kakaknya, sarjana hukum. Sudah? Oke, baik. Mereka ini konglomerat. Orang kaya. Bukan kita mau omong orang kaya. Ya sudah, hapuskan. Ya. Nah ini, dia bilang, ini seperti ini dia bilang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan sudah siapkan semua. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Sore hari ini. Saya berbicara kepada Bapak Ibu. Tuhan katakan kepada kita. Kalau kau dengar suara pada hari ini. Jangan kau keraskan hati. Ya. Banyak orang keras hati. Saya jadi gembala 26 tahun, 27 tahun. Saya melihat orang-orang ini kok sudah ikut Tuhan. Kok hatinya masih keras seperti ini ya. Waduh saya berpikir-pikir orang yang macam begini ini bisa menerima janji Tuhan apa tidak ya. Diomongi, tidak bisa didengar, semua berontak marah. Coba kita baca dulu ya. Di dalam Bilangan 14. Coba kita lihat, kita baca dulu ya. Bilangan 14. Ayatnya yang pertama. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Musa itu kan pada waktu itu diutus Tuhan kan untuk bawa bangsa ini. Ya, seperti Tuhan percayakan saya juga untuk memimpin Bapak Ibu yang ada di sini. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir ini atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, kita melihat inilah dulu bangsa Israel, sekarang juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang seperti itu.
Yang hidupnya penuh dengan persungutan. Karakternya tidak terbentuk. Dan di sini kita melihat, bukankah di Mesir itu ada, kenapa harus bawa kita kan ke sini? Padahal mereka sudah melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan buat. Saya dan Bapak Ibu kan sudah melihat setiap hari pertolongan-pertolongan Tuhan. Kemarin waktu permisi, waktu saya bagikan beras, saya tanya sama mereka, ini beras bagaimana? Kamu di rumah masih ada apa tidak? Oh, puji Tuhan habis, puji Tuhan habis, puji Tuhan habis. Kan mereka sudah melihat pertolongan Tuhan kan? Ya. Sudah melihat pertolongan Tuhan, tapi masih tetap keras. Saya ketemu dengan dua ibu. Bu, ibu pulang bawa beras ya nanti. Karena Tuhan yang suruh. Alhamdulillah, haleluya. Iya Pak, di rumah sudah tidak ada lagi. Kok tepat ya? Bu, ibu bawa pulang minyak. Terima kasih, habis. Memang habis. Ya. Kan mereka melihat pertolongan Tuhan. Bukan pertolongan saya. Saya ini kan hanya disuruh sama Tuhan. Saya ini kan hambanya Tuhan, pesuruhnya Tuhan. Mereka sudah lihat. Tapi kita melihat di sini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka lebih baik, lebih senang ada di Mesir, ada di dalam hidup dosa. Mereka lebih senang itu. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang kita ke Mesir. Marah lagi. Wes Musa dah pakai-pakai, cari pemimpin lain, bawa kita pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Musa dengar macam begitu Bapak Ibu. Sudah dah kuat, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik, yang di belakang kalau bisa duduk di depan sini ya. Musa dan ini lihat macam begini, tidak kuat. Kadang juga kita melihat di antara jemaat Tuhan ada yang tidak bisa terima, ngamuk dan lain-lain, kita rasanya tidak kuat. Padahal kita punya tujuan itu baik. Mereka marah. Ini hatinya kita ini, waduh rasanya sudah tidak kuat. Tetapi untung ada Yosua, Kaleb dikatakan di sini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. Orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang sudah dipegang hatinya, dia tahu. Di sana itu yang disuruh sama Tuhan, itu susu dan madu itu luar biasa tempat itu. Enak. Enak, tapi kita kan tidak berpikir di situ. Kita kan hanya berpikir yang ada di dalam dunia saja. Tidak berpikir di atas. Enak dia bilang. Kita juga berpikir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu saat kita pulang, kita mendapatkan surga kekal. Itu enak di sana. Tapi kita tidak berpikir, kita hanya memikirkan ini dunia saja. Dunia saja. Bapak Ibu, dunia itu semu. Bapak Ibu kalau dapat dari dunia itu semu. Tapi kalau Bapak Ibu dapat dari Tuhan itu kekal. Dari pagi saya berbicara dengan teman saya. Dia bukan anak Tuhan. Dia agama leluhur, tetapi dia tahu Tuhan. Pengusaha buah itu loh, dia sama Jais yang besar itu. Dia bilang, Pak Herman punya hidup.
dengan hamba-hamba Tuhan yang jemaahnya kaya-kaya semua itu. Lebih baik enak Pak Herman. Karena apa? Pak Herman punya jemaat biasa-biasa, ya, tapi luar biasa. Jadi Pak Herman setiap hari harus berdoa sama Tuhan. Itu yang Tuhan senang. Jadi Pak Herman mengalami pergumulan-pergumulan, berdoa terus sama Tuhan. Tapi kalau yang mereka yang lain sudah tidak berdoa, itu mau uang berapa banyak tinggal teriak saja datang, tinggal teriak saja datang, tinggal teriak saja datang. Ya, benar kelihatan dorang enak, tetapi di atas itu milik Pak Herman. Loh kamu kok tahu? Saya bilang. Ya tahu, dia bilang. Saya bilang kalau kamu tahu kenapa kau tidak ikut Tuhan Yesus? Belum waktu, dia bilang. Saya melihat Pak Herman, ya, terus macam begini, senantiasa berharap sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Saya pada waktu Tuhan janjikan sama saya akan kasih kau jas, saya pergi di TP bersama istri dan anak-anak, saya pegang ini, berapa harga? 15 juta. Saya pegang ini jas, dalam nama Yesus, nanti ini milik saya klaim. Kadang kita jadi, tapi Tuhan bilang tidak tadi. Aku kasih kau macam begini. Saya sudah dari dulu saya kepingin. Sudah dari dulu saya kepingin. Nanti minggu sore, minggu depan, saya pakai itu kain sabu. Ya, nanti saya pakai itu kain sabu. Baru saya cari Pak Kris. Pak Kris, kau lihat ini Pak Kris. Mama Dope, kau lihat ini. Teman saya bilang, ini kain tidak ada. Seperti ini kain number 1 punya, dia bilang, ini mahal punya. Kami pesan khusus, datangkan orang dari sana datang buat ini. Ya orang kalau pegang uang kan bisa saja. Dan dia buat, dia kasihkan kepada saya. Dia sudah jahit semua. Bapak Ibu, saya kepingin ini loh. Apa yang kita dapat, Lindung dapat. Saya kan kepingin begitu. Apa yang kita dapat, Ibu Andres dapat. Apa yang kita dapat, Hengki dapat. Apa yang kita dapat, semua dapat. Kan Bapak pasti kan kepingin seperti itu. Di dunia ini dapat. Apa yang kita dapat, Mama Dope dapat. Apa yang kita dapat, Alek dapat. Apa yang kita dapat, semua kita dapat. Kalau Pak Toga Sirait, saya sudah tua. Saya hanya butuh kalau bisa ada ikan puji Tuhan untuk saya makan. Tak rebus sama saya makan. Opung, ikan sisa berapa banyak? Sisa 3 ekor opung. Pak, oh ya, ambil ya. Wah, alhamdulillah puji Tuhan. Opung, beras sisa berapa? Itu saja, dia tidak mau pusing yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga Tuhan katakan kepada kita. Seperti bangsa Israel ini. Kalau kau dengar baik-baik ini. Apa yang dinasihati. Jangan keras. Coba kita melihat Amsal 29 ayatnya yang pertama. Amsal 29 ayatnya yang pertama. Kita melihat. Siapa bersih tegang leher. Walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kadang kan kita ditegur kan? Ya, pasti ada hamba-hamba Tuhan, gembala, melihat jemaat, ada yang jalan salah, panggil omong baik-baik. Udah kepahitan. Atau mungkin sampaikan di atas mimbar, sudah kepahitan. Kepahitan sudah. Ya sudah, kalau sudah kepahitan mau apa? Tapi kalau ada, iya ya. Saya tadi pagi saya dengar, saya harus kirim. Sebab saya tahu, kalau saya tahan, karena ini semua pada membutuhkan. Kalau saya tahan, nanti repot. Saya tadi waktu saya ambil ini barang, saya panggil sama orang ini, sama-sama, ayo kita pergi makan. Ayo kita pergi makan. Dia bilang, pendeta, saya sudah makan. Ya, tidak usah sudah, ayo kau ikut. Ya kalau begitu saya di sana, saya minum saja. Ya sudah ikut, kami makan. Waktu kami makan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
masih ada sedikit saya punya uang di rekening. Tuhan bisik sama saya, kasihkan dia. Karena dulu dia itu ada di atas, sekarang terjun bebas ke bawah. Dulu dia ada di atas, sekarang dia terjun bebas. Tapi waktu Tuhan bilang, kasihkan sama dia. Masuklah WA Bu Retno, jumlah uang sekian. Kita kasih dia atau tak kasih Bu Retno? Sebab uang persembahan tidak bisa buat apa-apa. 74.000 saja. Mau bayar apa? Bu Retno bilang, ini saya punya tagihan. Ini yang harus dibayar oleh gereja. Ini. Saya dapat Bu Retno punya, tak bereskan dulu Bu Retno punya. Habis saya bereskan, Bu Retno, haleluya. Saya ambil ini, saya sudah mau kirim. Jangan. Tuhan bilang, aku sudah perintah, jangan keras kepala. Saudara Alex senantiasa ngomong, kalau Tuhan sudah kasih, sudah jangan tahan-tahan, cepat. Hilang sudah pikiran, nanti lagi Tuhan atur. Ya, saya dapat itu kata-kata. Saya dapat langsung selesai, sudah. Ada sisa sedikit. Tiba-tiba saya pulang, Ibu Gembala bilang, itu Bu Retno sudah lapor. Sudah dikirim sekian, masih kurang sekian. Untung, masih ada saya simpankan. Tak kirim semua. Ya selesai. Saya nurut apa yang Tuhan suruh. Tapi dikatakan teman saya ini, iya Om Pendeta. Ya, kantong saya ini kosong. Jadi bukan Bapak Ibu saja yang kosong kantong. Dia juga seorang pengusaha kosong kantong. Kantong saya kosong, Om Pendeta. Jadi orang bilang kadang, bahasa Mandarin bilang, ni kan wo hao, wo kan yao. Engkau lihat saya baik, saya lihat engkau baik. Tapi kalau suster pasti baik. Ya. Dia bilang, Om Pendeta, saya juga kosong. Tapi Tuhan kasih tahu sama dia lagi kosong. Tapi karena dia punya hati yang seperti begitu, Tuhan bilang, kasih sama dia. Langsung. Dia tidak minta uang, saya bukan tokoh. Tapi langsung karena Tuhan suruh. Maka itu Bapak Ibu, jangan kita seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ini dia keras. Seperti dikatakan di dalam ayat 9. Di mana nenek moyangmu mencoba aku dengan jalan yang menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ya. Bangsa Israel sudah melihat selama 40 tahun. Allah lakukan kepada mereka yang tidak ada jadi ada. Kekeringan yang ada di padang gurun. Air itu bisa datang. Mereka jalan dengan pakai kain, pakai ini, tapi tidak rusak. Mereka jalan tidak bawa air sekian puluh ton untuk bawa 2 juta orang, tidak. Tapi Allah nyatakan mujizat. Makanan tidak ada, Tuhan kirimkan. Mereka minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Kan melihat terus. Bapak, Ibu, dan saya. Apakah kita tidak melihat setiap hari keajaiban-keajaiban Tuhan? Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu memakai kekuatan sendiri, ya tidak melihat kekuatan ini. Tapi kalau Bapak Ibu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kan pasti tahu. Tuhan itu luar biasa. Setiap hari, maka itu kita harus tahu, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, repot. Saya ada orang-orang yang saya dekati punya, saya tanya, habis Pak. Tidak ada lagi. Sungguh tidak ada lagi. Bahwa ya ini kan berarti kan kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kan. Masa saya yang Tuhan yang pakai saya? Tidak. Gereja kadang sudah habis semua. Baru-baru Tuhan kirim orang dari mana? Bukan jemaat surya kebenaran. Bukan orang-orang kaya yang Tuhan kirim. Bukan orang Palu sana. Tuhan pakai orang Palu. Saya hanya punya iman.
Dia bilang, Pak, nanti saya kirim. Saya percaya orang ini siapa? Dengan saya ada hubungan apa? Dia bisa kirim. Dan saya hitung Bapak Ibu, minyak dan beras itu 10 lebih juta. Mana zaman sekarang orang susah itu kok enak-enak mau kasihkan orang. Kalau bukan Tuhan yang menjamah hatinya. Dan dia bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Maka itu di dalam Matius 6 ayat 30 kalau saya tidak salah atau 29. Tuhan memakai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, untuk datang memberkati kepada kita. Dia bukan anak Tuhan. Pak, saya mau kirimkan ini. Kasih kepada siapa? Kan kasih kepada kita. Kasih kepada siapa? Kasih kepada orang-orang yang terhina. Yang ada di Kembang Kuning, yang ada di kampung sini, ada di pinggir jalan. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Sama bangsa Israel ini 40 tahun mereka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi kenapa kok kita ini masih tetap bersungut-sungut? Saya pernah ingat di dalam pelayanan saya 20 sekian tahun. Saya ketemu orang-orang ini yang punya banyak pergumulan, punya banyak kesusahan. Hari H mereka sudah harus habis. Tapi melihat ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Ada satu cerita, kami pergi ke Ungaran. Dan pada waktu itu kami pergi ke Ungaran, kami pergi sana berdoa. Dan pada waktu itu saya juga tidak tahu dalam keluarga ini mereka punya pergumulan. Anaknya minta kepada bapaknya, Pak, aku tak minta uang 5 juta. Untuk apa, Nak? Saya mau bayar uang kuliah. Kalau saya tidak bayar uang kuliah, saya tidak tahu jadi apa. Ya, tapi di situ hari H itu, Bapak Ibu, dia sampai di sana. Tiba-tiba bagaimana? Dan Tuhan bisa kirim orang itu. Kepada orang itu 300 juta. Langsung 300 juta, dia ambil 5 juta, mah gampang kan? Langsung dia kirim. Kasih kepada anaknya. Wah, itu kan keajaiban Tuhan. Bapaknya waktu itu terima uang 300 juta. Itu kan keajaiban Tuhan. Dari tidak pegang rekening kosong, ada uang 300 juta. Bukan keajaiban Tuhan. Kenapa kita tidak berterima kasih? Kami yang saat ini, setiap hari mengalami hidup ini. Hari lepas hari, hari lepas hari. Dasar dari mana bisa hidup? Tapi kami melihat keajaiban demi keajaiban. Keajaiban demi keajaiban. Coba kita renungkan. Saudara Andre ini. Yang mau masuk ini. Ini hari-hari Minggu. Tinggal 5 hari lagi. Masih ratusan yang dibutuhkan. Ya, tapi kok tenang? Nggak bingung. Saya bilang sama Andre tadi, Andre, ya apa? Ini semua ini bagaimana? Saya sudah atur strategis. Ya, namanya saya orang bapak. Saya sudah atur. Sudah papa dah usah, dia bilang. Loh kalau seumpama tidak ada, itu nanti urusan Tuhan. Saya pikir iya ya. Dia angkat itu makanan, bawa di kuburan. Dia angkat semua itu semua, Tuhan lihat dari atas. Wah, ini saya punya anak. Masa saya kasih tinggal, saya permalukan sama dia. Karena Tuhan lihat perbuatan dia, pengorbanan dia. Minggu depan, Senin sampai Sabtu pray. Loh kenapa? Saya sedang duduk, diam, sedang berdoa. Tuhan bilang kasih pray dulu. Ya, pray dulu. Kasihan. Nanti kalau jalan, dia harus pergi lagi. Masa orang mau ke Manten harus bawa lagi keliling semua. Biar masa mau pemilu itu masa apa? Masa tenang. Biar tenaga dulu. Betul enggak? Masa tenang dulu. Masa pergi harus urus. Dah gampang itu Bapak Ibu. Apalagi Pak Jekuang lagi sakit. Dia harus sendiri. Saya tanya kepada dia. Kamu pergi siapa? Sendiri Papa. Tidak apa-apa. Bawa si siapa pergi. Tidak. Sendiri aja tidak apa-apa. Hari Jumat barusan. Adiknya. Kok aku ikut.
Orang dua pergi sama-sama. Tuhan lihat. Masa dia lakukan ini Tuhan biarkan? Kecuali kalau kita ongkang-ongkang saja, tidak usah masa bodoh, jarno, gini. Kalau Tuhan tidak lihat, ya pantas. Tapi orang yang sudah mau berkorban sampai macam begini, lakukan dengan punya ketulusan hati, masa Tuhan dibiar? Nah ini percaya apa tidak? Sekali lagi kecuali kalau kita ongkang-ongkang, wes dah. Baru kita mau berharap, masa Tuhan tidak tolong saya mas? Kamu saja tidak mau untuk Tuhan, mau minta Tuhan tolong. Betul kan? Jadi saya bilang jangan kecewa, tidak boleh kecewa. Saya terlalu percaya. Barusan saya punya anak yang paling besar, dia datang sama saya, Papa, Andre mau menikah. Papa tidak usah takut. Tuhan pasti siapkan. Kenapa kau ngomong begini? Bagaimana Papa rencana dia? Namanya dia kakak. Bagaimana Papa rencana Pak? Saya bilang Papa sudah rencana begini. Tidak usah Pak. Biarkan saja. Saya ini Pak waktu menikah Pak. Hari H mau menikah itu masih kurang ratusan Pak. Tapi saya percaya. Hidup saya ini kan saya dah neko-neko Pak. Saya percaya dia bilang. Tuhan pasti tolong. Saya ngomong kepada mereka. Benar Bapak Ibu. Hari H sebelumnya Tuhan cukupkan semua. Bahkan lebih saya bisa diizinkan pergi ke Bali. Ya sama saudara Alex juga. Ya, untung imannya Novi itu luar biasa. Novi kamu punya iman. Ya apa Novi? Dari mana kamu bisa imannya luar biasa? Saya tanya sama Alex, berapa kau bikin pesta waktu itu? 40 meja. Lu 40 meja. Iya om, dia bilang. Tapi selesai. Langsung total semua. Saya masih cukup. Saya bisa selesaikan semua. Dan saya masih pergi Bali. Honeymoon di sana. Dan anak Gwen pulang. Bawa pulang anak Gwen. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percaya. Tapi kalau kita sendiri tidak mau masuk di dalam Tuhan, tidak mau lakukan apa yang Dia perintahkan, baru kita ikut tuntut-tuntut. Ya jangan toh. Tuhan bilang siapa kamu? Nah ini saya berusaha memotivasikan kepada kita. Saya berusaha. Saya tadi ditanya, saya dikasih berapa lembar ini? Jas ini dengan satu jas lagi yang baru warna hitam atas bawah semua dikasih. Saya bilang ini kalau dihitung ini berapa ini uang? Karena apa? Saya mau mempersembahkan hidup saya ini sama Tuhan. Saya jalankan. Tetapi saya tidak punya motivasi. Saya jalankan ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus percaya. Jangan kita sama bangsa Israel tidak percaya. Justru karena mereka tidak percaya. Mereka mati di padang gurun. Yosua dan Kaleb percaya. Dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Nah ini yang Tuhan minta kepada kita. Ya, kamu ke sana, susu dan madu. Semuanya saya sudah siapkan untuk kamu. Kamu ke sana, surga yang kekal saya sudah siapkan untuk kamu. Kamu harus percaya. Cuma kadang kita mau percaya saja itu susah. Tuhan bilang, orang datang ke rumah Tuhan, dia duduk di rumah Tuhan, padahal hatinya menjauh. Padahal hatinya menjauh, jangan menjauh. Nyanyi, kita nyanyi sungguh-sungguh. Kita datang sama Dia, kita sembah Dia. Setiap hari doa pagi, anak-anak saya, kamu harus ada. Karena yang untungkan kamu, untung dorang nurut. Coba kalau dorang dah nurut, dorang keras kepala, dorang lawan, ya sudah, dia bisa buat apa. Untung kemurahan Tuhan, mereka nurut. Ya. Karena apa? Itu kan amanahnya Tuhan. Setiap pagi kita datang cari Tuhan. Orang pagi-pagi lagi tidur enak, kita datang cari Tuhan. Ya, Bapak Ivan, FX Franciscus Sanferius. Ya,
sebelum dia masuk rumah sakit, setiap hari saya harus ketemu dengan dia. Dan akhirnya hari Kamis, kalau saya tidak salah, dia pulang dengan Andre pelayanan. Ayo kamu duduk dulu dengan saya. Dia tertawa, dia mau lari. Yo kenapa? Kamu kok mau duduk dengan saya aja kok lari? Kok takut? Kenapa? Selama saya telepon dia tidak pernah mau angkat. Karena yang saya suruh sama dia, datanglah beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dia lari. Dia tidak mau. Saya bilang kok duduk dekat sama saya, ini berkat loh. Saya bilang ini berkat. Ya. Habis selesai ngomong dia lari. Ya sudah. Bukan saya bilang kita hebat, tetapi tidak. Saya kan ajak ayolah kita datang sama Tuhan. Daripada engkau di rumah saja, ayo kita datang sama Tuhan. Tidak mau dia. Enak di rumah. Tidak mau. Tapi disitulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Besok pagi Pak Daniel kasih suara sama saya. Selamat pagi Pak Herman. Koang stroke Pak Herman. Bantu dalam doa. Saya bilang Tuhan, engkau ini ada apa tidak Tuhan? Saya tidak ingat lagi. Dia tidak mau dengar. Tuhan, engkau ini ada apa tidak? Kenapa engkau harus izinkan? Dia harus sakit. Anak saya Devina saya lihat menangis. Kenapa kau harus izinkan dia sakit? Orang sakit macam begini segalanya susah. Badan sakit semua, biaya banyak dan lain-lain. Kenapa Tuhan? Engkau ada apa tidak? Tapi Tuhan ingatkan kepada saya. Oh ya sudah. Selesai, saya telepon dia. Sama istrinya saya video call. Waktu saya video call sama dia, pertama yang dia keluarkan kata, Pak, tolong doakan saya Pak. Saya mau sembuh. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau beribadah Pak. Tolong Pak, doakan saya. Saya mau sembuh. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau beribadah. Coba pada waktu dia sehat terus, dia mau macam begitu. Meskipun dia punya tekanan darah tinggi. Tuhan bisa kasih turun. Dia juga begitu karena keras hati. Tekanan darah 180. Di bawah itu 120, itu kan nemen. Diomongi sama ponaannya yang tersayang ini, Vina. Minum ini obat. Yo. Istrinya ngomong, yo, tidak usah. Itu kan juga berarti keras kepala. Tidak mau minum. Akhirnya sekarang, tadi Andre dari rumah makan, beli makanan, kirim kasih dia. Saya bilang, Andre untuk siapa ini makanan? Kasih Kuang. Oh ya, saya video call sama dia. Saya bilang kita doa. Ayo kita doa. Ya Pak. Jadi sekarang kamu bagaimana kalau Tuhan sembuhkan kan kamu? Hahaha. Dia sudah pulang hari ini. Ya. Tertawa saja dia. Ada jemaat di sini kalau omong juga suka tertawa. Kalau sudah tertawa saya mau ngomong apa ya? Paling saya diam. Betul toh? Ya. Bonusnya tertawa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita. Hari ini kalau kita dengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Jangan kita keraskan. Coba ayatnya yang ke 16, 17, 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ada di sini yang keras-keras. Mohon maaf kami ini biasa dari timur sana. Itu terkenal keras Bapak Ibu. Saya ini kan dari timur. Keras-keras. Dari barat sana juga ya. Keras-keras. Tapi percaya. Dari tengah Jawa ini. Juga ada yang keras-keras. Maka itu Tuhan utuskan Tuhan Yesus. Kalau sudah percaya sama dia. Tuhan rubah kepada kita. Kita menjadi orang yang lemah lembut. Tapi ada orang yang sudah lemah lembut. Dia memulai dengan roh.
Akhirnya juga karena dia mundur daripada Tuhan. Dia mulai jauh daripada Tuhan. Dia mulai keras kembali. Sehingga dia bilang, orang yang murtad itu akan binasa. Dia mundur daripada Tuhan. Awalnya pertama bagus dan lain-lain. Tapi akhirnya dia sudah jadi orang yang mundur daripada Tuhan. Kenapa dia mundur daripada Tuhan? Karena dia dia sudah tidak percaya. Kenapa doa-doa saya kok belum terjawab? Percuma. Karena dia sudah mundur daripada Tuhan. Orang yang mundur daripada Tuhan dikatakan di sini binasa. Ya memang. Karena meninggalkan sumber air kehidupan. Dia masih ada di dalam rumah Tuhan. Tetapi hatinya sudah tidak lagi. Rasan-rasan. Saya ingat dulu jemaat Tuhan. Kalau mereka datang ke gereja. Sebelumnya 15 menit setengah jam mereka sudah datang berlutut. Itu kan mula-mula. Cinta mula-mula. Mereka sudah datang berlutut. Guys, panggil udah. Ya. Mereka sudah datang berlutut. Tapi kalau sekarang sudah datang, mereka dah mau turun. Mereka di mobil saja. Masih pun sudah nyanyi, mereka dah mau turun. Ya sudah, kita mau ngomong apa? Tadi pagi saya kaget. Yang menarik persembahan hanya satu orang. Tadi pagi. Yang narik persembahan hanya satu orang. Saya bilang, Masya Allah Tuhan. Siapa ini yang menarik pagi ini persembahan? Pasti Bapak Ibu sudah terima roster kan? Sudah menerima tugas kan? Tapi hanya satu orang saja. Ya sudah, saya bilang, Tuhan, satu orang saja. Ya, satu orang. Saudara David saja di situ. Saya juga tidak mau lihat di situ siapa, saya tidak mau. Nanti kalau saya tegur, nanti kan bagaimana, kan tidak enak. Ya, saya juga tidak mau lihat. Tuhan, kok biasanya ada dua orang. Memulai dengan roh, dia sudah kembali ke akhir lagi. Karena dia kejar itu dunia. Nah ini loh Bapak Ibu. Saya berdoa, saya berusaha. Saya punya kehidupan, saya jaga baik-baik. Ya, saya jaga baik-baik dan saya percaya Saudara Andre, engkau akan masuk di dalam pernikahan kudus. Nanti Tuhan beracara, yang penting kau jaga baik-baik hatimu. Jaga baik-baik hatimu. Kalau kamu suami istri nanti sudah sama-sama, jaga baik-baik hati. Melayani Tuhan sama-sama. Mereka habis selesai, nanti hari Minggu selesai ibadah, mereka berangkat ke luar negeri. Ini keluar negeri uang dari mana? Tapi Tuhan sudah siapkan semua. Tuhan sudah siapkan semua. Saya bilang tiket sudah ada, sudah Pak, semua sudah ada. Mereka sudah berangkat. Ya. Pulangnya nanti tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 6, tidak ada pelayan-pelayan yang ada. Andre tidak ada. Tapi saya bilang, Tuhan kirim malaikat datang yang melayani kita di sini. Yang lain sudah mengatakan, begini. Ya sudah, ada apa-apa. Tapi kita telah melihat keajaiban demi keajaiban yang ada. Sekali lagi saya omong. Ini sudah ulang-ulang saya ngomong. Kakak saya yang paling besar. Dia bilang, Herman, kalau kau tidak jaga kau punya hati. Jaga yang kudus ini. Tidak mungkin kau bisa eksis terus. Tapi kalau kau jaga kau punya hati. Yang benar-benar kau akan lihat kemuliaan demi kemuliaan. Apakah dia berbicara dia orang yang benar? Tidak. Karena dia melihat keanehan demi keanehan yang ada kepada kita. Keajaiban demi keajaiban. Ada dia bilang macam begini. Tapi kalau kau tidak jaga kau punya hati. Lewat semua. Ya memang. Karena Tuhan sesungguhnya. Tuhan senang kepada orang yang tulus hatinya. Kalau kau tidak jaga kau punya hati. Bait Allah ini. Kau tidak jaga baik-baik. Sudah. Tuhan lewatkan cari orang lain. Tapi kalau kau jaga itu. Kau akan lihat sampai akhir. Sebab bukan gampang dia bilang. Kamu bisa macam begini. Saya tahu. Jemaat kamu bagaimana. Bukan saya bicara kita sepelekan, tidak. Saya tahu bagaimana. Ya memang saya pikir-pikir. Betul juga. Dari mana? Hidup ini dari mana? Kalau kita tidak jaga baik-baik. Dari mana? Dari mana Bapak Ibu? Saya pikir-pikir betul juga ya. Iya. Dasar apa mau bisa buat macam begini semua?
Ya dasar kita beriman sama Tuhan. Tuhan yang melakukan semua ini. Tuhan yang melakukan semua ini. Saya rasa sekian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita, di depan kita ada perjamuan kudus. Saya tidak tahu Bapak Ibu bisa menerima penyampaian ini. Bapak Ibu bisa merenungkan baik-baik dan benar-benar simpan dalam hati. Engkau akan hidup. Kita buka di dalam ayat Amsal 7 ayatnya yang pertama. Amsal 7 ayatnya yang pertama. Kita tutupkan di sini. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ini yang Tuhan pesan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Sekarang Tuhan perintah kepada kita. Simpan dalam hati. Dan Tuhan janjikan ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua dia katakan di sini. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Engkau akan hidup, Tuhan bilang. Kau pegang ini perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Ojo watu, ojo keras kepala. Diomongi, dengar, lakukan dengan setia. Ya. Perintahku, engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ini yang Tuhan pesan. Tapi kalau kita dengar begini, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, tadi pagi saudara Alek bilang, sekarang Iran dengan Israel udah begitu, sudah memanas. Ya, sudah memanas. Kalau ada ikut campur lagi di belakang, tambah gawat. Tadi masuk, Amerika sudah kirim 3 nuklir besar. Ini mau jadi apa? Ini negara mau jadi apa? Perang saja begini, ekonomi sudah seperti ini. Jadi kita ini sekarang ini bukan tambah enak. Bukan menakut-nakuti. Ini kalau sampai perang dunia yang ketiga, itu berarti sudah sangat dekat. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya, Tuhan Yesus sudah mau datang. Dia gencar-gencarkan, dia izinkan semua yang ada ini. Agar supaya kita ini jadi orang yang benar. Agar supaya apa? Tuhan Yesus datang, kita terangkat. Jangan sampai Tuhan Yesus datang, kita tertinggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai Tuhan Yesus datang kita tertinggal. Dia datang tiba-tiba angkat. Ari Tonang dibawa naik ke atas. Wah Allah puji Tuhan Ari Tonang. Loh yang si A ini kenapa yang setia macam begini. Kenapa kok macam begini ketinggal. Ya, karena Tuhan tahu hati. Jangan sampai. Kalau kita tertinggal kita akan masuk di antikris. Lebih susah lagi. Mari Bapak Ibu, jangan masuk kiri, keluar kanan. Ya, kita percaya ini. Kita percaya. Saya minta pemusik, singer. Ayo kita akhiri. Di depan kita ada tubuh dan darah